Shalom semuanya, selamat menjelang siang. Sebelum saya mulai, katanya tak kenal maka tak sayang. Saya dulu pernah membawakan acara Nusantara, jadi begitu membicarakan budaya Sumatera Timur, saya ada part mempelajari sedikit bahasa Sumatera Utara. Cuman saya takut salah ya, maafkan kalau saya salah ya. Katanya kalau berkenalan bisa seperti ini. Pajupang muse dohot au yosimo kalu. Horas. Saya bersama rekan-rekan saya, betul tadi sudah di-mention, salah satu namanya adalah Tika Panggabean. Dan Tika Panggabean, dari Tika Panggabean, tapi saya rasa juga orang Indonesia tidak pernah tidak tahu kalau di budaya Batak itu salah satu budaya terkuat di Indonesia dan juga terindah ya. Kalau saya punya teman banyak sekali yang akhirnya dikawinkan pakai adat Batak, dan kita juga akhirnya mau nggak mau yang tidak tahu budaya Batak jadi tahu. Karena mereka benar-benar kuat memperjuangkannya dalam setiap ritualnya. Saya bersyukur justru ada budaya yang seperti itu, dan itu bisa menjadi sebuah contoh buat masyarakat Indonesia di tempat yang berbeda. Tapi walaupun berbeda, saya orang Manado, tapi saya merasa sangat terhormat bisa berada di tempat ini. Ya, tentunya kita memiliki kesamaan, terutama dalam percintaan kita terhadap makanan yang berbau babi. Kalau ke sini saya pasti mampir ke lapo-lapo yang terkenal. Oke, saya ada di Project Pop. Project Pop itu buat Bapak Ibu mungkin yang nggak tahu, salah satu lagunya yang sampai sekarang masih suka dinyanyikan di berbagai event adalah Ingatlah Hari Ini. Ya, itu yang paling gampang. Project Pop yang mana? Yang punya lagu Ingatlah Hari Ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah ini. Waduh, luar biasa. Di Project Pop saya punya talenta untuk menciptakan lagu. Jadi sebagian besar lagu yang di sana itu memang saya yang ciptakan. Cuman saya tahu betul talenta itu hanya Tuhan pinjamkan atau Tuhan berikan sama kita. Tidak lain daripada untuk memperkenalkan namanya lebih hebat lagi. Jadi saya nggak boleh curang. Saya nggak boleh ngaku-ngaku saya hebat dengan segala ciptaan saya. Nggak, itu semua mulai dari kemampuan saya menciptakan lagu. Saya nggak bisa main musik loh. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa main musik. Musik yang bisa saya mainkan cuma rebana, karena gampang. Ya. Tetapi kalau yang lain saya tidak bisa. Tapi hebatnya Tuhan, kalau kita pun tidak bisa memainkan musik, bukan berarti tidak bisa menciptakan lagu. Jadi saya sudah diproses sedemikian rupa sehingga saya bisa menciptakan lagu. Dan dalam perjalanannya bukan cuma lagu, ada video dan segala macam bentuk kreativitas. Sehingga itulah yang menyebabkan saya ada di Siberkreasi. Siberkreasi itu adalah gerakan nasional literasi digital. Ya, jadi tugasnya kita bahu-membahu bersama Kominfo untuk mengajarkan literasi digital. Nah, itu perkenalannya ya. Nanti saya akan bisa mungkin sekali lagi dalam kesempatannya saya akan berkenalan lebih lanjut. Karena banyak sekali yang saya kerjakan, tapi saya bersyukur sama Tuhan, begitu banyak kesempatan, begitu banyak kemampuan, semuanya berasal dari Tuhan. Oke, jadi ini judulnya adalah kegiatan talk show literasi digital menuju Indonesia cakap digital. Saya punya satu pertanyaan, ya. Mungkin kalau ada yang bisa menjawab bagus. Kalau yang mau menjawab dalam hati juga nggak apa-apa, kasih aja ekspresinya. Oh, itu menjawab dalam hati, saya tahu ya. Enggak. Telepon-teleponan sudah pakai HP, kita masih pakai kabel. Pasti kita merasa tertinggal. Benar nggak? Kalau tetangga kita traveling, jalan ke sana kemari, ke supermarket, ke lapo, sudah naik mobil, kita masih naik kuda.
kita merasa tertinggal. Kalau tetangga kita nyebrang antar pulau sudah naik pesawat, kita masih naik kapal, kita merasa tertinggal. Teknologi adalah tanda peradaban. Jadi di mana sebuah teknologi dirasakan menjadi sebuah acuan, kita harus seperti itu ya. Itulah yang akan dikejar oleh semua manusia, oleh semua bangsa. Tidak ada bangsa yang mau tertinggal peradabannya, tidak ada. Kecuali, ada kecualinya. Kita memang sudah punya semacam komitmen, kita mau menjadi suku yang tidak mau dipengaruhi oleh peradaban. Apakah itu ada di dunia ini? Ada, di Indonesia banyak. Suku Baduy, ada yang pernah ke sana? Itu benar-benar tidak, mereka menolak peradaban. Walaupun sekarang teknologi juga masuk ke sana. Mereka tidak mungkin menolak listrik. Mereka tidak mungkin menolak pompa. Ya. Jadi benar-benar tidak benar bisa pure primitif. Pasti ada bagian yang dimana mereka bernegosiasi, bahasanya bernegosiasi dengan peradaban. Nah, berarti kalau kita sekarang harus berubah gara-gara digital teknologi, gara-gara peradabannya sudah secanggih itu, pengimbangannya adalah literasi digital. Jadi tugasnya pemerintah adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur teknologi digital itu yang kemarin heboh, yang dananya ada di korupsi itu ya. Yang dibangun itu apa? BTS, Base Transceiver Station. Itu katanya kalau mau satu Indonesia menikmati internet yang sama cepatnya, sinyalnya sama kuatnya, harus dibangun sekitar 73.000 BTS, lebih 73.000. Itu juga harus disupport dengan infrastruktur lainnya seperti ada proyek Palapa namanya, fiber optik dan satelit. Nah itu infrastruktur. Tapi literasi digital, jadi kalau kita semua dipersiapkan untuk menikmati kemampuan teknologi digitalnya, literasi digital itu mempersiapkan sumber daya manusianya. Jadi itulah letak literasi digital. Kenapa kegiatan seperti ini harus kita lakukan? Supaya kita semakin siap dalam adaptasi kita. Karena teknologi digital pasti akan melahirkan, maaf kalau bahasanya agak terlalu sulit ya, disrupsi namanya. Perubahan tercabut dari akarnya. Ada yang tadinya merupakan kegiatan yang ada sebelum teknologi digital menjadi tidak ada. Menjadi tidak ada. Contoh, saya termasuk, saya yakin di sini banyak yang seangkatan sama saya. Ya, saya termasuk generasi yang menikmati teknologi analog. Apa saja yang ada dalam teknologi analog? Kaset. Siapa di sini yang penikmat pernah mengalami kaset? Nah, banyak kan? Kaset, ya. Zaman dulu itu komputer juga masih nggak secanggih sekarang, ya. Pakai floppy disk. Ada yang tahu floppy disk, ya? Ada. Kalau setelah itu berkembang, mulai pakai disket. Sekarang sudah nggak perlu disket, sudah cloud, ya. Banyak yang menghilang. Di zamannya kaset, pita itu mahal. Kalau rekaman suara di studio nggak boleh salah. Makanya penyanyi-penyanyi zaman dulu itu mereka sebenarnya kemampuan vokalnya nggak kalah sama yang sekarang. Karena kalau mereka rekaman, mereka harus fokus supaya tidak banyak salah. Kalau banyak salah ngulangnya dari awal. Tapi kalau sekarang digital, kita salah di satu tempat, yang ngulangnya di situ aja. Ngulangnya di situ aja. Jadi beda. Nah, banyak yang sudah mulai hilang juga, bukan saja fasilitasnya, tapi pekerjaan misalnya. Cuma jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, memang akan ada banyak pekerjaan yang menghilang gara-gara digital teknologi, tapi banyak pekerjaan baru yang muncul gara-gara digital teknologi. Kita nggak boleh pesimis. Nah, sampai di mana? Oke, saya mau mengingatkan, ini
teknologi digital itu memberikan dua kemudahan yang paling besar. Yang pertama adalah kecepatan, efektivitasnya tinggi, kecepatan. Dan yang kedua adalah arus informasi yang deras. Kenapa dibilang deras? Karena setiap kita bisa menjadi sumber informasi. Setiap kita bisa menjadi sumber informasi. Saya percaya di sini banyak yang berjiwa muda, ya. Berjiwa muda itu bahasa yang politis sekali untuk menyapa ya teman-teman di sini yang dewasa. Dewasa juga termasuk ini ya, diplomatis ya, daripada mengucapkan usia. Tapi berjiwa muda maksudnya mau turut hadir dalam ruang digital, paling tidak punya akun sosial media. Siapa di sini yang punya akun sosial media? Bapak Ibu, ada yang punya akun sosial media? Oke, siapa yang main lebih detail ya? Siapa yang main Facebook? Facebook, masa cuma segini Facebook? Facebook yang di atas nggak ada main Facebook? Facebook ya? Oke, saya mau lihat seberapa beradaptasinya nih. Facebook banyak. Siapa yang main Instagram? Banyak sekali, lumayan. Nah ini yang lebih muda lagi nih. Siapa yang main TikTok? Wah, berarti ini gereja cukup relevan ya. Jemaatnya cukup mengikuti perubahan ya. Karena di TikTok itu banyak sekali informasi-informasi. Bahkan kita diperkenalkan dengan cara berjualan yang baru di TikTok. Walaupun tidak semua orang diuntungkan dengan cara berjualan seperti itu. Siapa yang main ketiganya? Punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya akun TikTok. Wah banyak. Berarti apa? Berarti gereja ini cukup digital. Warga digitalnya banyak. Warga digitalnya banyak. Nah, kita mau gak mau yang lain pasti akan ngikut biasanya. Kalau nggak main pun, nanya informasinya sama yang main. Apa sih yang lagi viral? Bener nggak? Yang nggak main sosial media pasti nanya. Apa sih yang lagi viral? Pengen tahu. Pengen tahu. Itulah sebabnya kenapa akun-akun yang suka menampilkan berita yang lagi viral banyak yang ikutin. Following ya bahasanya. Siapa di sini yang mengikuti Lambe Turah? Jangan malu ya. Yang bikin malu itu motivasinya. Kalau motivasinya gibah, ngomongin orang, nah itu. Tapi kalau ngikutin karena saya pengen tahu, saya tidak ingin ketinggalan. Saya tidak pengen salah informasi sebelum ngomongin orang. Siapa? Ini motivasinya deh. Ada yang ngikutin Lambe Turah di sini? Memang kalau di gereja, nah emang salah ya kalau ngikutin Lambe Turah. Oke, nunjuknya pelan-pelan aja di bawah sini ya. Kenapa akun Lambe Turah suka kasih judul viral di depannya? Viral, baru beritanya. Kenapa? Karena kata viral itu seksi sekali sekarang. Semua orang dalam digital teknologi tidak ingin tidak viral. Apalagi tidak mengetahui apa yang lagi viral. Semuanya pengen. Semuanya pengen. Oke, saya koreksi. Ada juga yang cuek. Nah, makanya saya mau kasih tahu nih kenapa perlu kita kolaborasi dalam literasi digital. Salah satu yang paling penting adalah bukan saja meliterasi, tetapi melahirkan peliterasi. Bukan cuma meliterasi, tapi melahirkan peliterasi. Dalam masyarakat kita itu, sekarang itu ditemukan ada 5 generasi yang masih eksis. Di mana yang paling besar adalah millennials. Oke? Ini kalau saya tanyain satu persatu suka malu nih. Ya. Saya kategorikan dulu. Baby boomers. Ya, baby boomers. Kelahiran 1946 sampai 1964. Ini biasanya baby boomers agak ragu-ragu kalau ditanya. Siapa di sini yang baby boomers? Gitu aja ya. Siapa yang di sini yang baby boomers? Gitu. Biasanya sudah kakek, nenek, sudah punya cucu, baby boomers. Ya. Saya ini termasuk, actually bukan saya aja, teman-teman Project Pop ini semuanya Gen X.
Setelah baby boomers, Gen X itu kelahiran 1965 sampai 1980. Usianya sekitar 41 sampai 56 tahun di tahun 2021. Siapa Gen X di sini? Seangkatan nama saya. Nah, karena saya sudah ngaku banyak yang nggak malu ya. Lalu setelah Gen X ada Gen Y atau millennials. Kita lebih kenal dengan kata millennials. Millennials itu kelahiran 1981 sampai 1996. Siapa millennials di sini? Millennials masa sedikit di sini? Banyak ya, banyak ya. Di atas ada millennials? Ada ya? Oke. Millennials dan Gen Z. Gen Z itu kelahiran 1997, 2012. Yang terbaru ada Alpha. Semuanya sudah eksis dalam masyarakat kita. Tetapi dalam pengenalan kita tentang kemasyarakatan digital, semuanya ada sebutannya. Baby boomers, nah ya, Gen Z, sebagian millennials, Gen Z dan Alpha itu disebut digital native. Digital native. Digital native itu dari lahir saja sudah dikenalkan dengan teknologi digital. Begitu lahir mamanya sibuk, Cocomelon, YouTube misalnya ya. Langsung YouTube, masih bayi YouTube. Nah, itu Gen Z, Gen Alpha. Sudah dari bayi sudah berkenalan dengan digital teknologi. Oke. Lalu millennials dan Gen X. Saya nih Gen X kan banyak ya di sini ya. Kita disebut digital imigran. Sebagian millennials, sebagian Gen X digital imigran. Dari analog ke digital. Sebagian memilih untuk belajar, sebagian cuek yang tadi saya bilang ya. Gak usah deh. Ini yang muda-muda aja. Bukan buat saya. Oke, nanti saya kasih tahu kenapa kita mesti belajar. Dan baby boomers ini yang tua-tua, yang dihormati dalam grup keluarga. Mereka disebut non-digital. Non-digital, karena ketertarikan mereka sama digital semakin kecil. Jarang sekali nenek kakek yang punya akun TikTok. Jarang ditemukan. Ya, cuman akibatnya apa? Akibatnya jangan heran kalau di grup keluarga semakin tua semakin mudah membagikan hoax. Semakin tua semakin mudah membagikan hoax. Kenapa? Karena sifatnya. Ya, ada yang non digital, digital imigran masih cari tahu tentang apa yang terjadi. Terima kasih Pak. Sangat perhatian sekali. Penuh kasih. Jadi digital imigran masih mau belajar dan digital natif jelas mereka mengejar. Inilah yang menyebabkan kenapa kita mesti belajar literasi digital ya. Digital teknologi itu bukan belajar yang gampang. Kenapa? Karena cepat banget. Kita baru belajar ngirim email, sudah ada yang baru. Sudah ada, wah bisa ditaruh di cloud. Wah bisa kok pakai yang lain, gak usah pakai email, bisa pakai voice note, bisa pakai Google Drive dan segala macam. Kita baru belajar, wah main Facebook enak ya, kita bisa posting-posting foto. Sudah ada yang baru, sudah ada yang bukan cuman posting, video bisa, ngedit foto, ngedit video. Itulah yang menyebabkan generasi-generasi seperti baby boomers, sebagian dari Gen X nggak mau belajar, malas kecepatan. Banyak yang main sosial media, akhirnya yang ngedit foto dan videonya adalah anaknya. Kenapa? Karena kecepatan. Saya belajar ngedit lama. Udah kamu aja. Tolong foto mama dibikin lebih bersih mukanya. Tolong videonya dibikin lebih fun. Ini kasih lagu, gimana caranya kasih lagu? Ya benar ya, banyak yang senyum-senyum di sini. Karena itu yang sedang terjadi. Kita tahu, tapi karena terlalu cepat belajarnya, kita malas. Susah yang muda-muda aja, yang tenaganya masih banyak, masih setiap hari di depan gadget. Nah itu yang terjadi sekarang ya. Saya uraikan semuanya ini sebagai sebuah landasan. Firman Tuhan bilang apa? Amsal 15 ayat 14.
Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Jadi hati-hati, kita mesti melihat seperti ini. Kenapa kita mesti belajar literasi digital? Tadi, peradaban itu terjadi tidak begitu saja. Memang sudah waktunya bangsa ini di musim ini memiliki digital teknologi. Sudah waktunya, tidak ada yang salah. Kenapa demikian? Karena kita percaya Tuhan kita itu sistematis orangnya. Dia tahu kapan sesuatu itu diizinkan terjadi. Bahkan dia tahu, kan kita tahu tuh betapa detailnya Tuhan. Tidak sehelai pun rambut diizinkan jatuh kalau tanpa seizinnya Tuhan. Dan Tuhan kita itu sangat sistematis. Kenapa saya bilang demikian? Coba diperhatikan bagaimana Tuhan menciptakan bumi. Dia tahu urutannya. Hari pertama menciptakan apa, hari kedua, hari ketiga, manusia kapan diciptakannya. Bayangkan kalau Tuhan kita nggak sistematis. Belum ada daratan, sudah ada manusia. Manusia jadi ngapung dong. Di mana? Ya, belum ada ciptaan yang lain, manusia makan apa? Jadi sudah sistematis. Tuhan itu sangat sistematis, detail. Artinya, peradaban, kemajuan teknologi pun sudah dalam rencananya. Kalau sudah dalam rencananya, kita yang hidup di musim tersebut, kita jadi mengerti nih, oh ini memang sudah dalam rencananya Tuhan. Makanya saya harus belajar. Ya sesuai dengan kapasitas deh. Saya tidak ingin membuat beban juga ya. Saya sudah tua, ngapain saya belajar ngedit video? Betul, oke, sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan apa yang kegiatan kita sehari-hari. Sejauh mana kita mesti belajar? Paling tidak, kita belajar bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan. Mana yang hoax, mana yang bukan. Tahu kata lain dari hoax apa? Bohong. Betul. Kalau manusia sejak awal sudah bisa membedakan mana yang hoax, mungkin tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena apa yang iblis tawarkan itu sama seperti yang terjadi di digital teknologi. Another information, informasi baru. Benar gak? Tuhan kan melarang saya memakan buah itu. No, kata iblis. Bukan begitu. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi ada informasi baru. Nah itu digital teknologi seperti itu. Kalau kita belajar supaya tidak bisa dibohongin, kita akan lebih aman sebenarnya. Standarnya seperti itu ya. Jadi percayalah, tadi sudah disampaikan juga sama para panitia, para pemimpin, bahwa kita harus memanfaatkan digital teknologi. Itu betul, karena Roma 8 ayat 28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Segala sesuatu itu termasuk teknologi loh. Tuhan bisa memakai teknologi buat gereja untuk memberitakan, untuk mengabarkan Injil. Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Lewat apa? Lewat digital teknologi. Dan ini semakin mendekati loh. Semakin mendekati dari akhir perjuangannya karena semakin dimungkinkan semua umat manusia mendengar atau mendapatkan kabar baik tersebut. Digital teknologi. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya harus memperhatikan waktu juga supaya ada waktu untuk bertanya nanti ya. Oke, di Indonesia saya ini pagi hari ini diberi tema untuk menjelaskan sebagian tadi saya sudah jelaskan, cakap digital dan juga aman digital. Di Indonesia itu kita punya 4 pilar literasi digital. Dari mana ini? Dari roadmap literasi digital yang dibuat oleh Siberkasi dan Kominfo. Kita menemukan untuk menyebarkan literasi digital kita mulai dari 4 pilar ini. Kalau mau gampang disingkat CABE. CABE itu cakap digital, A aman digital, B budaya digital, E
etika digital, CABE, gampang ya, CABE. Nah, saya ini bertugas untuk cakap digital dan aman digital. Cakap digital itu membantu kita untuk menjelaskan bagaimana teknologi membantu penyebaran dan pembuatan hoax. Itu salah satu yang bisa kita dapatkan dari cakap digital. Walaupun tentu saja banyak selain itu, tapi ini utamanya. Ini utamanya untuk menjaga ruang interaksi digital kita jadi lebih aman dan sehat. Dan aman digital dapat membantu kita untuk mengerti tindakan-tindakan pengamanan bagi data-data kita dari hoax atau penipuan-penipuan. Itu aman digital. Nanti ada 2 narasumber lagi yang akan menyampaikan budaya digital dapat membantu kita untuk mengalahkan individualisme dan fanatisme lewat rasa nasionalisme dan Pancasila. Budaya digital penting, apalagi kita mau masuk tahun politik. Dan yang terakhir, etika digital dapat membantu kita menjelaskan secara normatif bagaimana hoax dapat berdampak buruk bagi diri kita dan lingkungan kita. Termasuk juga etika digital itu berbicara soal bagaimana kita bisa membentuk netiquette, etika berinternet. Nah, sampai sini apakah cukup sulit apa yang saya terangkan? Tidak ya? Gampang ya? Oke. Nanti bisa ditanyakan. Di Indonesia bagaimana pengukurannya? Literasi digital kita diukur pakai indeks literasi digital. Secara nasional, oh ya, saya memang tidak menyiapkan PowerPoint karena kalau PowerPoint itu kita harus ngomong secara teratur. Nanti waktunya sudah habis, bahannya masih banyak biasanya. Tapi kalau begini, saya jadi tahu nih enak nih. Oh, berhentinya di sini, saya bisa lompat ke sini gitu. Ya. Nanti kita akan sama-sama juga nonton video ya, ada beberapa video. Di Indonesia balik lagi, kita itu berada di menengah. Dari skala 1 sampai 5 untuk indeks literasi digital kita di level 3,54 namanya, poin. 3,54 poin. Dan yang paling tinggi adalah digital culture, budaya digital, itu paling tinggi. Tapi yang paling rendah adalah aman digital, digital safety, itu paling rendah. Apakah itu memang begini? Biasanya apa yang terjadi di tahun-tahun tersebut akan mempengaruhi indeks ini. Kenapa digital safety menjadi paling rendah? Karena kita tahu apa yang sedang terjadi di tahun-tahun ini. Banyak penipuan, ya kan? Banyak kejahatan siber, banyak pengambilan data. Kasus Bjorka misalnya, wah Bjorka bisa meretas sebuah sistem pertahanan siber yang sedemikian canggih, gimana kita ya punya data ya, misalnya kayak gitu ya. Lalu jebakan-jebakan APK misalnya ya, nanti kalau sempat kita putar tuh videonya. Berbagai macam penipuan tersebutlah mungkin yang menyebabkan digital safety kita paling rendah di antara pilar-pilar yang lain. Nah, tapi yang paling penting menurut saya, ini untuk supaya kita bisa istirahat dulu. Kenapa tadi saya mention generasi-generasi itu? Karena tahu nggak Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kolaborasi yang paling penting di zaman digital teknologi ini adalah kolaborasi keluarga. Kolaborasi antar generasi tersebut. Nenek kakeknya nggak mau belajar digital, anak-anaknya bantuin belajar digital, kasih tahu mau punya akun gimana sih. Kakek atau papa mau kumpul sama teman-teman masa kecil nih, oh lewat Facebook aja, papa udah tahu belum caranya? Saya kasih tahu ya bikin akunnya kayak gimana. Biasanya mereka reunian kan di Facebook ya gitu ya. Kalau di Instagram orang jarang reunian. Reunian biasanya carinya Facebook. Kalau Instagram gunanya buat apa? Nah, jadi yang muda-muda mengajarkan yang tua. Tapi peranan yang tua apa? Kan nggak ada. Oh ada. Peranan yang tua. Nah ini. Kita kan ini tadi saya bicara soal disrupsi. Peranan yang tua adalah menghadirkan nilai-nilai sama yang muda. Kenapa? Karena yang muda gak ngerti apa yang harus dibawa dalam perilaku tatap muka ke ruang digital. Gak ngerti. Jangan aneh kalau mereka secara etika, generasi muda tidak mengerti bagaimana harusnya saya berada dalam ruang digital. Bagaimana saya menghormati orang dalam ruang digital. Nah itu tugasnya yang dewasa, yang tua.
Kita harus ngajarin, ini namanya menghormati orang tua. Kenapa sih kalau saya zamannya pandemi, ya banyak guru, yang kalau zamannya pandemi, yang menderita sebenarnya bukan cuma murid, guru juga menderita. Murid malah lebih cepat menyesuaikan diri. Kenapa? Karena mereka digital natif. Mereka cepat belajar Zoom, cepat belajar Google Meet, cepat. Guru udah mesti ngajar, belajar gimana ya share screen, itu gimana share screen. Ibu mau menampilkan video gimana caranya nih, yang ngajarin muridnya. Masih sibuk di situ, apa yang terjadi? Murid-muridnya nggak ada yang memperhatikan. Murid-muridnya asik main games. Saya pernah jadi pembicara di sekolah zamannya lumayan sering di zaman pandemi. Itu murid-muridnya, gurunya bilang, ayo semuanya aktifkan kamera. Aktifkan kamera betul, tapi yang kelihatan jidatnya gitu ya. Nggak tahu ngapain tuh main games gitu ya. Kalau di absen lama jawabnya, oh ternyata pakai ini, dia lagi dengerin yang lain. Apa yang terjadi di situ? Etikanya tidak terwujud. Di zaman kita, kalau kita ceritakan sama anak kita, ini kalau tatap muka nggak mungkin terjadi. Karena guru bisa bertatapan langsung, kalian lagi ngapain. Dan kita akan tahu betul menghormati guru itu bagaimana bentuknya. Ini contoh aja, contoh kecil. Jadi memang tetap yang bertugas untuk menurunkan nilai-nilai penghormatan, menghargai orang lain adalah yang dewasa. Kolaborasi. Anak-anak kita itu perlu nilai-nilai seperti itu untuk membentuk sebuah internalisasi kedewasaan. Nanti akan saya jelaskan lagi. Tapi coba kita, Kak Amel, bisa putar video yang pertama? Apakah bisa putar video yang pertama? Jadi ada satu video ini saya melibatkan teman-teman saya Project Pop untuk terlibat dalam video ini. Video ini judulnya Keluarga Makin Cakap Digital. Nah pesannya seperti yang tadi saya sampaikan, ya, keluarga makin cakap digital. Perlu kolaborasi antara berbagai generasi ini. Yang anak-anak kita perlu ketahui itu tadi nilai-nilai. Karena nilai-nilai ini kan kalau zamannya kita langsung aplikasikan ya. Etika, tata krama, kesopanan, ada orang lagi bicara, orang tua lagi ngobrol, kita mau lewat permisi, nelpon orang, halo selamat malam, itu kan etika semua ya. Boleh saya berbicara dengan etika? Anak-anak sekarang harus diajarkan kembali cara menghormati orang yang lebih dewasa. Apakah ada videonya? Ya, suaranya belum keluar. Bagaimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper. Jika main sosmed, semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you, I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy.
Gimana caranya bisa asik di ruang digital? Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita di keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita di keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita di keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Ya, di puk-puk ya, di apa, aduh kamu kenapa, kasihan. Ada yang suka kayak gitu. Ada yang bahasa cintanya dikasih hadiah. Kamu mau nggak saya beliin ini? Ada yang bahasa cintanya dipuji. Wah kamu hebat sekali. Nah itu love language. Sama ternyata parentingnya untuk literasi digital dan bukan literasi digital adalah orang tua menemukan bahasa cintanya anak. Terima kasih ya, ini saya merasa dibantu sebelum saya menjadi pemain sepak bola bahasa semuanya. Wow, perhatiannya luar biasa. Oke, memang saya ini mengerti tubuh saya ini genetiknya tuh pabrik es ya, maksud pabrik air, gampang banget keringetan. Terima kasih Mas. Terima kasih Bang, bukan Mas ya di sini. Mau lihat teh Bang. Oke, itu parenting. Saya waktunya cuman sedikit ya, jadi saya harus memilihkan yang penting-penting aja dulu ya. Yang penting berikutnya adalah ini mungkin setelah ini saya akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Ada 4 orang ya, ada hadiah, ada voucher OVO. Kalau saya nggak salah betul ya, voucher OVO untuk 4 penanya ya. Oh, OVO Point, oke. OVO Point ya. Dipersiapkan aja pertanyaannya. Tolong pertanyaan juga berbobot ya, mentang-mentang ada OVO Point langsung wah saya pokoknya nanya apa aja. Kayo sih pulangnya naik apa? Waduh nggak ada hubungannya sama literasi digital. Oke, yang penting yang mesti saya sampaikan adalah menjelang tahun politik. Ada yang namanya kalau di siberkreasi teman-teman dari Mavindo ini kerjanya menemukan hoax. Kita mesti tahu hoax itu ada yang diproduksi dengan sengaja, ada yang tidak sengaja karena pendapatnya yang subjektif disebarkan, ya. Tapi ada yang disengaja. Cuman tipikalnya itu biasanya mengikuti apa yang sedang berlangsung. Di zaman COVID, hoax tentang kesehatan itu paling banyak. Entah itu vaksin ada chipnya lah, apa segala macem ya, jangan percaya vaksin, paling banyak.
COVID bisa sembuh dengan air panas, macam-macam lah. Nanti di tahun politik tentu saja hoax tentang politik akan banyak. Jadi kita mesti aware. Ada 3 hal yang mesti kita aware menjelang tahun politik. Ini bagian dari literasi digital. Yang pertama adalah hoax politik. Hoax politik itu sifatnya menyerang cuman 2 tempat. Satu yang diserang adalah para calon, baik itu capres maupun cawapres. Itu sudah pasti, ya. Si ini punya isu ini, si ini zaman dulu kan kita lihat ada ini, si ini PKI, si ini apalah segala macam. Nah itu. Tapi yang kedua, hoaxnya menyerang penyelenggara pemilu. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya dan bisa terima hasil, misalnya seperti itu ya. Supaya tidak terjadi sebuah rasa nyaman atau aman terhadap penyelenggaraan pemilu. Contohnya apa hoaxnya yang tahun lalu yang pilkada atau pemilu dulu yang sempat heboh. Misalnya ditemukan kontainer berisi surat suara. Itu hoax, tapi menyebarnya banyak sekali di mana-mana. Masalahnya dengan hoax itu sudah ada ahli yang mengukur penyebaran sama pembuktian itu 7:10. 10 kali disebar cuman bisa dijawab maksimal 7 kali. Ngerti ya maksudnya ya? Penyebaran sama pembuktian bahwa ini hoax, pembuktiannya cuma 7 kali. Ini rata-ratanya. Jadi kita harus lebih siap lagi sebagai gereja untuk membantu pembuktiannya disebarkan. Ya. Jadi itu yang pertama hoax politik itu pasti akan terjadi. Berikutnya siap-siap ujaran kebencian juga akan berkembang. Ya. Kenapa ujaran kebencian berkembang? Tahu nggak kenapa? Karena dalam digital teknologi kita mengenal yang namanya internet, bukan? Interconnected network, itu singkatannya. Mungkin selama ini Bapak Ibu main tapi nggak tahu singkatannya. Lebih hafal Indomie telur kornet daripada internet, interconnected network ya. Interconnected, kita tersambung dengan mudah, tapi belum tentu walaupun yang jauh jadi dekat, yang dekat akan mendekat. Tidak, kita tetap menjauh walaupun tersambung. Itu yang memudahkan kita jadi gampang berpendapat itu bebas. Banyak yang punya 2 akun sosial media, banyak. Menjelang tahun politik nanti akan lebih banyak lagi. Kenapa? 1 akun mereka pakai untuk ya kebebasan itu. Mau berpendapat apapun, nyerang apapun, bohongin apapun, beropini apapun, dia pakai akun yang palsu itu. Itu yang akan terjadi. Tugas kita apa? Ya pinter, nggak usah semuanya diajak berdialog. Nggak perlu. Nggak perlu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Ngapain? Saya selalu bilang kayak gini, ini bagian dari literasi digital tapi juga literasi politik. Pemimpin Tuhan yang pilih. Pemimpin Tuhan yang pilih. Seluruh pemimpin di dunia ini Tuhan yang pilih. Coba perhatikan. Zamannya Nabi Musa dan zamannya Yesus lahir. Bukanlah pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak mau bangsa Israel keluar dari Mesir, membunuh anak-anak yang ada di situ. Sama. Itu Tuhan Yesus lahir. Pemimpinnya Raja Herodes memerintahkan anak-anak untuk dibunuh. Tapi Tuhan izinkan dia memerintah. Kalau kayak gitu kita mesti zoom out. Kok Tuhan bukan pilihan saya yang jadi presiden ya? Karena tujuan Tuhan bukan memilih presiden saja, tapi menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi jika dia mengizinkan satu pemerintahan berdiri, percayalah bahwa itu semata-mata hanya untuk menyelamatkan lebih banyak lagi bangsa Indonesia. Jadi pemimpin Tuhan yang pilih, kita harus percaya di situ. Supaya kitanya lebih siap dan tidak menghabiskan waktu cuma-cuma berdebat dengan sesuatu yang ujung-ujungnya kita udah tahu ya pemimpin Tuhan yang pilih. Betul. Memperjuangkan kebenaran beda ya dengan ngotot. Ngotot ya, kalau di kebencian itu karena ngotot sebenarnya, karena berdebat terus. Oke, lanjut aja ya. Dan yang terakhir adalah penggiringan opini. Bedanya penggiringan opini sama hoax apa? Kalau hoax jelas-jelas bohong, ya. Udah judul-judulnya udah provokatif itu hoax. Sumbernya nggak jelas, hoax.
Judul provokatif tuh kayak gimana? Viralkanlah, sebarkanlah. Ya. Kalau opini gimana bedanya? Opini itu biasanya beritanya benar. Ya, beritanya benar. Tapi di ujung atau narasinya subjektif. Kalau zamannya acara-acara gosip zaman dulu tuh pembawa acaranya suka menggiring opini. Misalnya gini, pantaskah seorang selebriti melakukan hal tersebut? Begitu jadi, iya ya nggak pantas ya. Nah itu kita lagi tergiring opininya untuk menghakimi orang lain. Sama pengiringan opini dalam politik nanti juga akan seperti itu. Kita tidak ditawarkan sebuah cara berpikir yang objektif tapi subjektif. Itu pengiringan opini. Jadi 3 hal ini yang akan terjadi di tahun politik. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukankah kita adalah dutanya Tuhan dalam memperkenalkan kasih? Jadi kita justru harus mempersiapkan diri kita dengan lebih banyak kekuatan mengasihi. Ya, siapkanlah diri kita dengan itu karena ini adalah hal-hal yang akan berulang. Ketika kita hadir di ruang digital, kita jangan terlalu apa adanya. Saya suka bilang kayak gini, jangan terlalu sebagai orang percaya, jangan terlalu nyaman tampil apa adanya tanpa ada Tuhannya. Karena orang mau lihat Tuhan di dalam diri setiap kita. Orang mau lihat itu kok. Orang mau lihat itu. Oke, saya stop sampai di sini dulu. Sedikit saja mengenai aman digital. Video yang satu lagi bisa disiapkankah? Ya, ada satu lagi video. Ini berkaitan dengan keamanan. Tadi saya belum banyak membahas karena waktunya juga sudah habis. Jadi aman itu ada yang bentuknya penjahat dari luar menyebarkan penipuan-penipuan seperti jebakan-jebakan file APK dan undangan kiriman, undangan pernikahan, apapun itu. Mereka akan berkembang terus. Itu hanya untuk menanamkan virus ke dalam komputer atau perangkat kita. Supaya itu biasanya yang mereka pakai itu namanya Trojan, itu bahasa teknologinya. Itu akan menarik setiap data kita, ya. Kalau itu sampai terjadi, cepat-cepat matikan HP-nya, ya, di reset factory semuanya, ya. Semoga dan yang berhubungan dengan gadget yang lain itu juga harus dimatikan hubungannya, supaya tidak banyak data kita yang terambil. Tapi sebenarnya itu pencegahan saja. Yang pencegahan lebih baik adalah kalau kita menghadapi penipuan-penipuan seperti itu. Nomor apapun yang tidak dikenal, nggak usah diklik. Nomor apapun, apalagi kalau kalimat ajakannya itu universal, tidak spesifik menyebut nama kita. Ya, misalnya menyebut Bapak Yosi, itu kan spesial ya, spesifik nama saya disebut. Tapi customer yang baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu umum. Ya, nomornya udah tidak pernah tersimpan di gadget kita. Bahasanya umum, itu biasanya mereka menyebarkan karena umum bahasanya. Jadi jangan diklik. Jangan diklik. Oke, coba kita saksikan. Nah, satu lagi adalah tadi ada 2, yang satu dari jebakan, yang satu dari kitanya sendiri. Ketika kita abai bermain sosial media, semuanya di-sharing. Banyak data-data yang tidak perlu kita share, tapi kita share. Contohnya apa? Nama ibu kandung. Ini banyak kita temukan. Gak usah nama ibu kandung deh. Kalau Bapak Ibu masuk ke mesin pencarian, ketik KTP. Terus klik image, gambar. KTP semua muncul. Padahal itu kan tidak boleh di-share. Itu data pribadi. Data pribadi. Kenapa nama ibu kandung jangan di-share? Karena kan salah satu akses yang ditanyakan oleh bank, nama ibu kandung. Bener ya? Oke, kita coba tonton videonya. Sudah siap? Hey Serena, what you got in your bag? It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday.
are these charges coming from? Bapak Ibu mengerti ya maksudnya ya? Semua data pribadi kita, alamat, tanggal lahir ya itu kita suka share. Kita suka share di sosial media. Sedangkan verifikasi bank semuanya menyangkut itu. Nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, ada semua. Wah, hari ini ulang tahun ibu saya yang bernama Nyonya siapa bla 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 bla. Akhirnya orang masuk ke bank kita sudah bisa tembus. Kenapa? Karena benteng-benteng pertahanan sudah dimiliki semua. Plus lagi tadi ya itu ya, taruh kartu sembarangan gitu di atas meja terus difoto. Nah itu juga bisa masuk kartu kredit. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada yang dari luar, ya penipu-penipu dari luar. Ada yang dari kita ternyata. Ternyata ada dari kita. Jadi kita mesti belajar supaya kita bisa mengamankan data-data kita, lebih lanjut tabungan kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang saya akan buka kesempatan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Ya saya melihat yang lebih dulu mengangkat satu-satu dulu. Apakah Bapaknya harus maju atau di tempat saja? Sebelah sana ya Pak. Ya. Ke depan aja. Oke, Pak, ke depan aja Pak. Ya. Nanti tolong teman saya akan mencatat untuk OVO poinnya. Namanya siapa Pak? Diperkenalkan, pertanyaannya apa? Terima kasih Bung Yosi. Mohon maaf, saya salah satu penggemar Project Pop. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, oke. Saya sangat tertarik di topik dari 4 pilar literasi digital yang poin aman digital. Aman digital ya. Dari cabai tadi yang poin A, aman ya. digital. Nah ini saya mau tanyakan untuk seperti link-link yang pernikahan. Itu biasanya kan kalau dari orang-orang yang tidak saya kenal, saya juga nggak mau buka. Iya. Tapi kebetulan beberapa waktu lalu saya terima invitation pernikahan kayak lambang cincin justru dari satu kompleks saya dan ex pejabat tertentu gitu ya. Untungnya mungkin ada masa kadaluarsanya ya enggak ya? Yeah. Untungnya mungkin keesokan harinya atau kedua harinya baru saya klik. Yeah. Sempat saya klik, untungnya tidak terbuka gitu. Jadi saya konfirmasi sebelumnya, saya nggak konfirmasi ke beliau kan. Pak, apakah Bapak memang ada kirim invitation pernikahan anak Bapak gitu ya? Tapi setahu saya anak-anaknya masih pada masa studi gitu kan. Yeah. Saya klik sempat tapi memang nggak terbuka gitu loh Pak. Yeah. Nah jadi pertanyaan saya, apakah link-link tersebut punya masa kadaluarsa atau tidak gitu ya? Oke. Ya, terima kasih. Ya. Nah ini pertanyaan bagus ya. Nama saya John Peter Manik. Siapa Pak? John Peter Manik. John Peter Manik. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Oke, ini pertanyaan bagus. Tadi saya bilang penipuan dan juga kebohongan itu akan terus berkembang. Dia tidak pernah pakai satu cara yang kuno diulang lagi. Ya, Papa minta pulsa, sekarang nggak akan ada yang kasih pulsa. Mungkin zaman dulu masih banyak yang ketipu ngirim pulsa. Anak ibu masuk rumah sakit, patah tangannya, sekarang banyak yang sudah lebih berhati-hati. Nelpon sekolah, nelpon rumah sakit. Ya, dia tidak akan pakai cara yang sama. Sama halnya seperti yang tadi Pak John nyakan, ini ganda. Biasanya terjadi ketika berhasil ngehack satu nomor. Sudah dia hack, dia pakai semua kontak yang di situ untuk menyebarkan sesuatu yang personal sifatnya. Ya, tapi balik lagi yang dia tidak bisa tiru biasanya ada cara dia ngomong. Karena kalau kita punya teman walaupun banyak cara kita ngomong sama setiap orang yang ada dalam daftar telepon kita kan beda-beda ya. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang formal gitu kan. Itu satu, kita bisa menimbulkan, mencurigai dari situ. Kenapa lo ngomongnya sama gue kayak gini? Kenapa kamu ngomongnya sama saya mesra banget? Kenapa kamu ngomongnya sama saya kaku banget? Ya, itu yang bisa kita temukan. Oh, ini saya perlu curigai. Ya, ini penting untuk diketahui karena itu pertanyaan valid ya, related. Penipuannya sudah ada. Dia ngehack, dia masuk entah itu dia masuk ke sosial media atau dia masuk ke nomor WhatsApp. Lalu dia pergunakan nomor telepon yang ada di situ, dia sebarkan scam phishingnya atau
Kalau dalam kasusnya Pak John adalah undangan pernikahan. Ya. Saya sendiri tidak, teman-teman di Siberkreasi kita tidak tahu seberapa lama itu ada jangka waktunya ya. Tetapi yang pasti ya penyebarnya itu sendiri kan dia akan terus aktif menyebarkan di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Saya kalau udah kayak gitu biasanya saya hapus. Di perangkat saya hapus. Saya hapus. Saya tidak biarkan ada di situ. Saya hapus saja ya. Sekarang ada yang baru lagi nih. Yang menawarkan fitur blok. Jadi nomornya nggak ada di handphone kita. Terus dia di situ dia tawarkan mau di blok apa enggak. Nomor ini tidak ini. Nah, itu juga mesti diwaspadai. Karena fitur blok adalah bukan sesuatu yang ditawarkan oleh orang yang ngasih nomor enggak tertera. Itu adalah sesuatu kita pilih dari setting kita mau di blok atau enggak. Nah itu ya. Jadi jangan sampai ketipu. Ini ada yang terbaru tuh kayak gitu. Jadi dia nawarin nih, dia masuk ke nomor kita nggak kenal nomor siapa. Tapi di situ ada juga pilihannya mau di blok atau enggak. Nah itu ya. Itu bukan dari dia yang menawarkan. Seharusnya kita masuk ke setting kita untuk ngeblok. Nah ini yang baru ya. Jadi kita mesti terus belajar nih, penipu ini makin canggih. Bapak Ibu belum sampai di zamannya deepfake. Deepfake itu tahu? Deepfake itu udah pakai AI, pakai grafis yang sedemikian real. Dulu ada contohnya tuh. Kemarin kalau nggak salah Pak Jokowi ngomong atau siapa gitu. Kayak Pak Jokowi yang ngomong tapi bukan. Itu deepfake namanya. Semoga ya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus di tahun politik ada yang secanggih itu yang membuat orang jadi ragu-ragu ya. Ya. Oke. Berikutnya saya mau cari seorang wanita atau seorang pria yang bisa membuktikan dirinya wanita. Ibu deh yang baju hijau. Perkenalan Bu, namanya siapa? Pertanyaannya apa? Oke, baik. Terima kasih Bung Yosi. Untuk saat ini nama saya Rumondang Selaban. Untuk saat ini saya tertarik dengan 4 pilar mengenai digital, yaitu mengenai etika. Etika ya Pak. Etika. Berarti di dalam etika itu ada disiplin. Jadi saya mau tanya, apabila di dalam apakah sanksi terhadap orang-orang yang tidak beretika di dalam melaksanakan media sosialnya, misalnya menyebarkan hoax, banyak itu kan yang memang dilakukan oleh seseorang untuk menyebar penipuan. Apakah sanksi terhadap orang-orang yang membuat penipuan? Terima kasih Pak Yosi. Terima kasih. Ibu namanya siapa nanti? Kak Amel, Ibu ini bisa dicatat ya. Oke. Ya, etika memang luas. Biasanya kalau kita etika itu kita cuman terbatas memperhatikan kayak netiquette itu cara menyampaikan sesuatu sopan atau tidak. Tapi betul kata Ibu ini, kalau yang namanya penyebar hoax itu juga berarti orang yang tidak tahu etika. Betul. Penipu itu berarti orang yang tidak tahu etika. Ya betul juga ya. Kalau dikaitkan seperti itu. Semua pelanggaran yang menyangkut tentang perilaku di sosial media itu sudah diatur dalam undang-undang ITE namanya Bu ya. Tapi itu macam-macam, belum semuanya bisa diikat Bu. Ya, biasanya itu yang berkaitan dengan sudah menyebutkan nama, pencemaran nama baik, ya itu di situ sudah bisa dijerat dari undang-undang ITE tersebut. Ada nama orang, makanya kemarin ada kasusnya salah seorang public figure, dia menyerang kalau nggak salah Ikatan Dokter Indonesia, ya di zamannya pandemi, ya dia menyebutkan instansinya dan memberikan ujaran negatif, tapi tidak ada bukti yang valid. Nah itu kalau misalnya yang disebutkan namanya tidak bereaksi, dia merasa udahlah nggak usah digubris. Karena zaman sekarang banyak sekali memang upaya yang seperti ini juga menarik. Dia dengan sengaja membuat sebuah keonaran, ya sengaja membuat sebuah hoax, kebohongan. Yang baru-baru ini menjadi korban contohnya adalah teman saya ini, Tika Panggabean. Ya ada pihak yang sengaja membuat sebuah hoax bahwa ada satu obat kesehatan pil kalau nggak salah yang membuat dia jadi lebih kurus. Ngeditnya bagus banget, foto, video semua, terus ada testimoni dia
Padahal itu testimoni acara yang berbeda, potongannya aja ditaruh di situ. Jadi untuk orang-orang yang tidak tahu menganggap itu benar. Cuman kenapa saya bilang sengaja? Karena sekarang ada juga motivasinya adalah popularitas. Kasusnya diangkat, orang jadi tahu obatnya atau orang jadi tahu masalahnya. Ya, kalau yang kita lihat sekarang banyak yang suka sengaja bikin konten-konten negatif, and then mereka akhirnya permohonan maaf, selesai. Tapi followersnya nambah. Ada juga yang seperti itu. Apakah ini baru? Enggak, zaman saya dulu masih banyak sering jadi host di TV, itu suka ditanya sama kreatifnya. Kak Yosi nggak mau bikin masalah? Hah? Saya sampai kaget. Ayo dong bikin masalah gitu, kita angkat beritanya, pura-pura aja, pura-pura. Ada beberapa teman-teman saya yang memang kayak gitu. Supaya apa? Supaya ratingnya naik. Kalau hostnya bermasalah, rating acaranya naik. Saya juga bingung dengan perilaku seperti ini. Ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan itu, ini intermezzo aja. Tapi di luar sana, jadi kita jadi bingung kan. Di luar sana ada orang yang memang dengan sengaja menyebarkan kebohongan untuk motivasi yang berbeda, popularitas atau segala macam. Tapi ada juga yang abai. Kalau yang abai, literasi digital yang ngasih tahu. Kamu mau menyampaikan suatu kritikan dan kamu tujukan kepada menyebutkan namanya, menyebutkan perusahaannya, instansi ini, berarti kamu bisa dijerat Undang-Undang ITE kalau apa yang kamu tuduhkan sama dia tidak ada data valid yang mendukungnya. Dan juga perhatikan penyampaian. Bahasa penyampaian, kadang-kadang kita mengkritik tapi bahasa kita dinilai menghina, ya kita juga bisa kena dalam Undang-Undang ITE. Itu dalam yang paling sering kena orang di situ karena terlalu bernafsu ya, mungkin emosional, dia tulis, dia kritik, nggak ada data yang atau data yang diambil malah data hoax mungkin berbalik ke dia. Ketika orang tersebut atau lembaga tersebut yang dikritik bereaksi, melaporkan. Ya kalau nggak dilaporkan nggak jadi kasus, tapi kalau dilaporkan jadi kasus karena nyamannya udah disebut, nama lembaganya sudah disebut. Begitu. Itu ada di Undang-Undang ITE, Bu. Saya tidak bisa bahas satu persatu karena panjang. Itu ya, Bu ya. Semoga cukup menjawab. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Dua lagi pertanyaan dari yang muda. Saya melihat ada yang dari kemarin sudah angkat tangan, Bapak yang di atas sana. Ya. Tapi gimana caranya kalau di atas sana ya? Bapak kalau bisa ke bawah, tapi nggak usah loncat. Dia juga tahu kayaknya. Demi. Iya. Setelah ini satu lagi, mungkin langsung saja saya pilih. Saya suka bingung kalau kayak gini. Maafkan saya kalau tidak terpilih ya Bapak Ibu. Saya cari yang wajah muda, mewakili generasi muda. Mbak. Apa itu? Ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Yosi. Ya. Saya Soaduan Siombing. Pak siapa tadi, sorry? Soaduan, susah ya. Soaduan Siombing. Soaduan Siombing. Ya. Pak Siombing. Ya. Terkait yang Mas Yosi sampaikan tadi, kebetulan terjadi kasus di grup kami, HKBP Mandala 1, nomor handphone pendeta kami dihack. Jadi berlatar belakang dengan model undangan itu. Yeah. Jadi kebetulan saya admin di situ. Setiap ada undangan yang berulang kali dikasih atas nama pendeta resort kami, itu saya hapus langsung, jangan ditanggapi. Yeah. Nah, mengantisipasi hal seperti itu Mas Yosi, adakah aplikasi yang bisa kita download di handphone kita untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu? Itu yang pertama. Boleh dua kan? Dua pertanyaan boleh ya? Oh oke. Tadi terkait. Tapi idenya cuma satu. Boleh nih roti satu lagi nih. Tadi Mas Yosi nyatakan terkait pada saat ini kan politik lagi apa? Yang lagi viral pada saat sekarang atas nama RG ya. Atas nama? RG. RG, oke. Nah, udah tahu kan RG. Itu kan penggiringan opini
atau penggiringan opini atau hoax yang menyatakan bahwasanya pemimpin negara kita ini bahwasanya seorang bajingan. Ya. Terima kasih Mas Yosi. Ya, oke. Ini sebenarnya kalau saya jawab singkat-singkat selesai ya. Yang pertama tidak ada aplikasinya sementara ini ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah jempol kita, jangan buru-buru ngeklik gitu. Aplikasinya belum ada. Dia memang mengincar keabaian kita. Itu istilahnya adalah social engineering. Ini paling sering dipakai untuk scam-scam penipuan. Social engineering itu seperti ini, teorinya gampang. Apa yang terlalu mudah, apa yang terlalu enak ya, hadiah gampang dapatnya, instan, itu satu. Dan apa yang terlalu mengkhawatirkan, itu dua. Kalau sudah pakai dua pendekatan ini, kita sebaiknya waspada. Berita yang membuat kita terlalu mudah, tahu-tahu dapat hadiah, tahu-tahu dapat pekerjaan, tahu-tahu dapat apapun itu, ya, itu jangan buru-buru kita klik atau kita fasilitasi bahasanya ya. Sama berita yang terlalu mengkhawatirkan. Berita yang terlalu mengkhawatirkan. Itu dua hal. Itu social engineering. Ya. Dan tadi soal RG ya. RG jelas penggiringan opini ya. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam media. Ya, kalau dia masuk ke dalam media terus dia di mana-mana, kalau penggiringan opini itu mereka sudah punya, ini memang orang-orang tidak bisa sembarang orang yang melakukan penggiringan opini seperti yang dia lakukan. Sudah cerdas, sudah tahu konsekuensinya yang akan terjadi untuk apa yang dia ucapkan. Dia tahu backdoornya apa. Kalau dia sampai masuk ke hukum, dia tahu bagaimana dia harus bicara, menjelaskan apa yang dia sampaikan. Banyak orang yang tidak mempunyai kapabilitas seperti itu. Nah, kalau tipe-tipe pembicara politik seperti ini, mereka sudah memikirkan plan A, plan B, plan C. Jadi memang penggiringan opini ya. Kalau cuma ditanya sampai di situ aman, ya itu penggiringan opini, bukan hoax. Kalau dia tampil di media dia bohong, itu jelas dia mencelakakan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin dia hoax. Tapi penggiringan opini. Penggiringan opini apa tadi saya bilang kan? Tidak ada yang hoax. Datanya benar semua, cuman bagaimana cara kita berpikir yang dia giring. Itu penggiringan opini. Oke, terakhir. Silakan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angelia Silitonga. Terima kasih Bung udah milih saya. Saudaranya Coki Sitohang. Coki Silitonga. Oh, Silitonga, beda. Okay. Saudaranya Edi Silitonga. Oke, saya dari HKBP Siagul. Ya, saya ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi tadi ada 1 pertanyaan tambahan titipan dari salah satu jemaat di sini yang nggak kepilih. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ngobrol dulu bentar. Gini, tadi kan kalau nggak salah ada Bung tadi menjelaskan tentang digitalisasi di era pandemi COVID kan. Itu tentang kayak pakai Zoom apa dan segala macamnya. Terus yang kedua juga saat ini digital itu sangat ironi sebenarnya. Dimana seorang anak dan orang tua tadi yang Bung bilang kurang dekat, terus orang tua dan anak, anak dan teman-temannya gara-gara digital semuanya jadi jauh, yang jauh makin jauh, yang dekat makin mungkin juga nggak bisa kita bilang dekat gitu kan. Jadi banyak sekali dampak buruk dari digitalisasi seperti ini saat ini kan. Terus yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana literasi digital berperan dalam pendidikan dan juga perilaku sifat sopan santun seorang anak. Gimana kan anak yang sekarang ini, yang generasi muda ini akan menjadi generasi di masa depan, akan menjadi bakal calon pemimpin di masa depan. Sedangkan sekarang aja sifatnya sudah mungkin bisa kita bilang kurang baik, kurang beretitut, gara-gara digital sekarang ini, gimana ke masa depan dia akan bisa lebih baik lagi memegang bangsa ini seperti itu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua,
kebetulan saya adalah Gen Z, which is saya saya terkadang perlu validasi. Ya kita tahu validasi itu mungkin penting bagi seorang Gen Z. Dimana anak-anak mungkin diakui, aku pengen lah kayak gini, jadi aku harus nge-share di sosial media. Tadi aku ngelihat di yang video itu yang nge-share kredit card apa segala macam itu belanjaan gitu, itu bakal menjadi apa ya, bumerang untuk seorang anak tentang banknya atau segala macam dan data-data pribadinya. Nah gini, Gen Z di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang perlu validasi, apa-apa harus diposting, apa-apa semua pengen diakuin di mata dunia mungkin ya. Kayak ada yang lagi happening, lagi viral, bahkan mau diikuti. Nah gini, aku pengen tanya gimana cara agar anak muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha, agar tidak terjun dalam fenomena flexing saat ini gitu. Terus tadi ada pertanyaan titipan, ya, gimana cara agar memfilter YouTube agar tontonan kita bisa tertuju? Mungkin maksudnya kayak dia pengen nonton ini, jadi ya ini aja gitu berandanya. Terima kasih Bung Yosi, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga saya ingat semua pertanyaannya ya. Oke, bicara soal etika dan juga kenapa Gen Z berperilaku seperti itu di internet atau di sosial media. Tadi saya bilang, memang sudah zamannya mereka nih, digital native ya. Mereka itu ada yang namanya jebakan fasilitas dari platform-platform yang mengarahkan anak-anak muda untuk melihat keuntungan dalam bentuk angka, numbers. Yaitu, kalau kamu main sosial media, tapi subscribers kamu, followers kamu, viewers kamu, yang komen sama kamu sedikit, percuma. Percuma, angka, semuanya angka, ya. Itulah sebabnya mereka rajin posting. Apa-apa diposting. Orang supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia ini update, bahwa dia ini keren, bahwa dia ini asik. Supaya bertambah angka-angka tadi. Kalau saya following dia, segala sesuatu yang keren tentang dia saya jadi tahu. Sesuatu yang menarik dari dia saya jadi tahu. Ini kalau dalam kelas-kelas literasi digital, saya bicara dengan anak-anak muda kayak gini, ini bicara soal konten, digital konten, skill. Ya, bukan saja mengajarkan bagaimana membuat konten, tetapi apa sih sebenarnya yang terkandung dalam talenta tersebut. Konten itu sebenarnya harusnya dipakai untuk menyebarkan hal yang positif. Positif yang ditawarkan oleh platform, angka. Yang kita ajarkan nilai-nilai kan saya bilang tadi, adalah manfaat. Manfaat. Jadi perilaku sosial media di Gen Z banyak yang masih mencari. Angka itu mencari. Tapi kalau kita giring mereka ke manfaat, itu sudah mulai memberi. Kedewasaannya terlihat dari situ. Mereka yang masih lebih banyak mencari, masih mencari perhatian, mencari subscribers, followers, viewers, komen, akan capek sendiri. Kenapa? Karena pace-nya akan pelan kalau nggak viral. Akhirnya suka bisa banyak yang terjebak mencoba membuat sesuatu yang viral. Sesuatu yang viral itu ternyata cukup berbahaya ya. Selain kalau kita membahas apa yang lagi viral, kita kasih panggung sama yang negatif. Benar nggak? Kita jadi kasih panggung. Tetapi membahas sesuatu yang lagi viral itu lumayan diperhatikan sama orang. Apalagi dimasukin hashtagnya. Ya. Jadi ini yang mesti kita arahkan sebagai orang tua. Yang itu adalah sebuah keuntungan yang sesaat, angka, pertumbuhan follower, subscribers. Tapi kalau kamu fokus sama manfaat, itu keuntungannya lebih long lasting. Ada loh konten kreator yang konsisten mempertunjukkan konten-konten yang berasal dari kepedulian dan talentanya.
karena dia konsisten melakukannya, dia sebelum followersnya besar, subscribersnya besar, kesempatan sudah datang. Saya kenal banyak, misalnya ada food vloggers. Food vloggers artinya dia kontennya tentang makanan. Wah, saya ke Lapo ini emang enak nih babinya nih, misalnya gitu ya. Saya nyoba nasi goreng di situ enak banget. Saya nyoba mie goreng di sana, wah, mesti coba. Konsisten makanan semua, dan dia juga memang suka makan. Ngomongnya benar. Akhirnya orang mulai percaya, ya. Manfaat itu mendatangkan bukan angka, tapi percaya. Trust, that's the highest currency di sosial media. Mata uang yang paling tinggi adalah trust. Ketika orang percaya sama kita di sosial media, kesempatannya datang. Walaupun followers kita nggak sebanyak Atta Halilintar, Ria Ricis, tapi orang percaya. Saya percaya kamu memang jago masak, konten kamu masak terus, dan saya melihat kamu punya bakat. Raisa adalah salah satu artis yang berasal dari konsistensi dia menyanyi di sosial media sebelum dia jadi artis mainstream. Banyak contohnya, GAC itu juga sama, yang muda-muda. Itu karena dia konsisten berangkat dari kepedulian dan juga talenta. Jadi dua motor itu sebenarnya yang bisa kita pakai kalau kita menjadi konten kreator, dibandingkan sekedar FOMO, fear of missing out. FOMO itu yang menyebabkan kita itu suka posting-posting segala sesuatunya, akhirnya oversharing. Kita pengen semua orang tahu nih, saya ini, saya kesini, akhirnya oversharing. Banyak loh, gara-gara oversharing, Dirjen Pajak memeriksa kekayaannya, gara-gara oversharing, ya. Pakai berlian, pakai sepatu, pulang haji, wah, emas di mana-mana, ya jelas diperiksa. Karena FOMO tadi. Nah itu ya, semoga menjawab yang pertama. Nih, yang kedua, nah kan saya sudah mulai lupa nih. Yang kedua itu seorang anak nih. Oh iya. Ini nilai, bicara soal nilai. Yang tadi kita sempat bahas ya. Bagaimana ini sebenarnya PR-nya sama orang tua nih. Bagaimana kita menurunkan nilai-nilai itu, kesopanan, leadership skill gitu sama anak. Supaya mereka semakin siap menjadi pemimpin, calon pemimpin masa depan. Ruang digital adalah ruang yang sangat berbeda dengan tatap muka. Anak itu harus dibantu dalam hal ini, nilai-nilai. Cuman, nah ini saya kasih tahu. Masalahnya sebenarnya bukan di situ. Ketika ini yang sekarang di parenting itu, orang selalu berpikir tugas orang tua yang paling utama adalah correcting. Tetapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah connecting. Ngerti ya? Makanya kenapa nasihatnya nggak pernah nyambung. Karena ada gap, ada jembatan. Anak-anak sekarang itu reasoning, namanya reasoning itu mencari pengertian alasannya lebih kuat. Mereka dekat dengan sumber informasi. Mereka bisa menjawab kita sampai kita nggak bisa menjawab mereka. Reasoning. Anak-anak sekarang, apa yang dibutuhkan? Connecting. Nah, connecting ini memang kita dibutuhkan sedikit belajar PR untuk bisa masuk ke digital bubble mereka. Istilahnya digital bubble, algoritma mereka, apa yang mereka sukai. Mungkin ya kalau saya mau bocorin sedikit caranya ya, salah satunya ya, ini kalau benar-benar dia sering main sosial media, kita kalau diizinkan, sekali lagi, kalau diizinkan, anak sekarang kan mana mau dikasih orang tuanya masuk ke sosial medianya, ke HP-nya malah dikasih, ya. Malah ada yang ngasih tapi dia punya 2 akun, udah pasti, ya. Papa, mama boleh ikutin akun sosial media kamu? Boleh, ikut aja yang ini. Tapi yang dia rahasiakan dia sama teman-temannya, ya ada itu. Maaf ya kalau saya buka rahasianya, tapi memang begitu, ya. Ada akun yang bukan orang tua yang boleh ikutin, saya dan teman-teman saya, ya. Ada akun yang, nah kita masuk. Kalau kita mau tahu nih, ini contoh gampang. Gimana ya caranya saya bangun connecting, bangun jembatan komunikasinya, lihat digital bubble-nya, lihat algoritmanya. Apa sih yang menjadi kesukaannya dia? Oh ternyata dia suka search, kalau kita masuk ke search engine, jadi masuk ke akun sosial medianya, mungkin saya, ini sebagian pasti ngerti ya maksud saya ya. Terus kita lihat, kita klik search-nya. Apa yang sering dia lihat, dia cari, oh olahraga,
oh dia suka fitness, oh dia suka sepak bola, oh dia suka games, oh dia suka baju-baju, macam-macam. Di situ bisa kita lihat ya. Atau kita sesederhana melakukan PR kita dengan search engine. Let's say, saya tanya nih, iseng aja. Anak sekarang kebanyakan sudah nggak nonton TV, sebagian masih nonton OTT, sebagian masih nonton YouTube, betul ya? Betul. Saya tanya nih, iseng. Ini khusus untuk orang tua. Ada yang bisa menjawab kalau saya sebutkan nama ini nama apa? PewDiePie. Nah, yang muda itu orang tua nih. Gak ada yang tahu kan? Kalau PewDiePie itu salah satu influencers gamers dengan channel individual, dia sekarang sudah tim lah, yang paling besar. Dia cuman kalah sama T-Series. T-Series apa? Channel entertainment dari India, nomor 1 di YouTube. Nah ini contoh aja. Bayangkan informasi yang seperti ini, tahu-tahu Bapak Ibu tahu. Terus ajak ngobrol anaknya, kamu following PewDiePie? Kaget nggak anak? Hah? Kok tahu? Kamu lagi main apa sekarang? Mobile Legend, Fortnite, Minecraft. Ini saya sebutin games-game populer nih semuanya. Kok tahu? Itu kan awal mula kita. Ternyata orang tua saya nggak kuno-kuno amat ya. Tahu. Ini tips aja bagaimana caranya bisa tahu-tahu membangun anak kita jadi tertarik, punya waktu untuk mendengarkan kita. Papa dulu gamesnya beda, emang kalau main ini kayak gimana? Kan simple, kita mulai dari ketertarikan mereka aja dulu, baru kita masukin. Tahu nggak? Pornografi, itu salah satu bahaya di literasi digital. Bukan cuma masalah orang tidak bisa ngeblok ya. Anak-anak sekarang sudah tahu pinter caranya untuk masuk pornografi ya. Bukan masalah akses. Ada juga masalah ini. Orang tua tidak tahu caranya menyampaikan sex education sama anak. Kenapa? Karena tabu. Karena kita mengucapkan bahasa-bahasa itu kok kayaknya saya sendiri canggung. Menyebutkan nama jenis kelamin saya canggung. Saya nggak tahu. Tapi anak di usia tertentu, ingat ya, reasoningnya sudah lebih cepat. Mereka lebih cepat pengen taunya dibandingkan zaman kita. SD sudah bertanya tentang reproduction. Apa itu? Saya lahir, bagaimana saya bisa lahir? Sex education. Saya kasih tahu, kalau kita mau melakukan PR kita, sebenarnya digital teknologi juga memberikan bukan cuma hal-hal negatif, tapi bantuan. Banyak di YouTube video-video sex education yang pinter, yang kita bisa pakai jembatan untuk ngomong sama anak kita. Sebelum dia cari tahu sendiri, dan akhirnya kalau dia cari tahu sendiri, dia nanya temennya, masuklah ke pornografi, karena nggak ngerti. Ini contoh aja ya. Oke, jadi itu memang masalah mewariskan nilai-nilai, etika dan segala macamnya itu memang tugasnya orang tua. Tapi kalau berbicara soal pemimpin masa depan, kalau orang tua mengerti bahwa anak-anak banyak yang masih mencari identitasnya, kenapa mereka akhirnya tidak kontributif, lebih kepada budayanya namanya itu adalah bystander. Kalau kontributif itu kita melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi dan talenta kita berkontribusi. Inisiatif itu lebih hebat lagi, orang Samaria tuh inisiatif. Dia tidak perlu dilihat, dia berinisiatif. Tapi bystander itu anak-anak sekarang kebanyakan bystander. Kalau ada orang lain kenapa mesti gua? Why me? Bystander ini budaya yang lagi berkembang bukan cuma buat anak muda. Kejadiannya di Amerika. Kenapa muncul istilah ini? Karena ada seorang perempuan di tempat parkir berteriak minta tolong di tengah-tengah apartemen karena dia mau dirampok. Akhirnya perempuan tersebut mati oleh perampoknya, tapi tidak seorang pun menolong dia walaupun banyak yang mendengar teriakannya. Ditelitilah oleh psikolog di Amerika, disebut itu bystander. Orang berpikir bahwa kalau ada yang lantainya di bawah lebih dekat, kenapa mesti saya? Ah, yang lebih dekat kamu, kenapa mesti saya?
Penelitiannya ini dilakukan di berbagai bentuk jenis penelitian yang berbeda-beda, tapi saya tidak akan punya waktu untuk menjelaskan itu. Intinya adalah kita sering menjadi bystander. Apalagi di ruang digital, anak-anak kita kalau nggak tahu identitasnya, ya you are special. Kamu itu dikasih oleh Tuhan. What God says is matter the most than what your friend says. Itu kan identitas. Ya, orang yang sudah dewasa akan fokus memberi. Itu dia tadi. Orang yang memberi akan bertumbuh menjadi pemimpin. Karena apa? Karena sudah selesai dengan dirinya. Kalau Pak Luhut suka ngomong kayak gitu kan, saya sudah selesai dengan diri saya. Dia suka ngomong kayak gitu. Itu maksudnya dewasa. Sudah tidak ada lagi yang dia cari selain memberi. Nah ini nilai-nilai, contoh aja nilai-nilai. Jadi kalau bicara soal dia menjadi pemimpin di kemudian hari, bagaimana proses pendewasaannya? Butuh bantuan dari orang tua pastinya. Untuk kembali mengingatkan nilai-nilainya. Oke, yang terakhir adalah bagaimana setting YouTube. Ya, semua platform itu sebenarnya gini, dipermudah ya. Ada YouTube for Kids, bisa kita buat dulu akunnya, kita masuk, kita bikin profile pictures-nya, kita pilihin fotonya anak kita, ya. Jadi dia kalau masuk YouTube dia tinggal pilih. Kamu nggak boleh buka akun YouTube-nya Mama, Papa ini udah ada foto-fotonya. Saya mau YouTube for Kids. Nanti di situ di setting sudah dikasih tahu tuh bagaimana kita mau milihnya. Yang langsung ada YouTube for Kids langsung ada langsung. Tapi ada yang kita bisa pilih lagi dari settingnya. Kita tinggal masuk ke setting. Sebenarnya apa yang saya utarakan ini ya bisa. Kalau tadi Kak Yusi kayaknya informasinya banyak banget saya lupa. Ya udah. Bedanya Gen Z ya digital native sama kita yang digital imigran adalah kita kalau nggak tahu kita mentok. Karena kecenderungan kita nanya siapa ya. Kalau Gen Z digital native bukan nanya siapa, kata kuncinya apa. Jadi termasuk nyetel YouTube itu sudah ada videonya. Gimana caranya saya nyetel YouTube supaya video-video tertentu saja yang bisa ditonton oleh anak saya ya. Tapi terlebih dari itu sekali lagi saya katakan bahwa yang paling penting kita punya waktu buat anak-anak kita. Yang paling penting membuat mereka secure, punya identitas, mengerti bahwa mereka adalah anak Tuhan, mereka punya panggilan. Yang paling penting mereka merasa dan tahu dikasihi. Itu yang paling penting. Itu yang akan menyebabkan anak kita punya sistem penyaringan dan sistem pertahanan yang dari dalam. Saya tutup dengan ayat ya. Mohon maaf nih kalau akhirnya waktunya panjang banget. 2 hari nggak berasa di sini ya. Kata kuncinya apa sih literasi digital? 2 Timotius 1 ayat 7. Saya suka versi AMD ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita takut, tetapi rohnya adalah sumber dari kekuatan, kasih, dan ini yang paling penting, penguasaan diri. Literasi digital memberikan kita banyak fasilitas untuk dimanfaatkan, bukan untuk kita yang termanfaatkan. Itu membutuhkan apa? Penguasaan diri, pengendalian diri. Justru digital teknologi tidak bisa mengendalikan orang-orang yang punya pengendalian diri, karena kitalah yang mengendalikan teknologi tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.